Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak Ustaz? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulakan pertemuan di pembelajaran sains pada hari ini, marilah kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita luruskan niat kita pada hari ini dengan semangat karena Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengetahui konsep usaha dalam kehidupan sehari-hari serta perumusannya. Dan yang kedua, mengetahui dan mengidentifikasi energi beserta perumusannya. Baik, langsung saja yang pertama kita akan membahas usaha. Nah, pernahkah kalian anak Ustadz mengetahui atau mendengar kata-kata usaha? Atau yang sekarang lagi berusaha? Ya, kita sekarang lagi berusaha, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari usaha sering kita kaitkan dengan misalnya usahanya bekerja, ya, sebagai apa, seperti itu, ya. Nah, dalam fisika, ya, usaha diartikan sebagai kemampuan gaya yang bekerja pada suatu benda. Contohnya, lihatlah orang yang sedang mendorong lemari ini, ya, sedang berusaha untuk mendorong. Nah, anak-anak Ustaz juga pada hari ini berusaha untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, kan? Nah, supaya apa? Supaya yang pertama memenuhi tanggung jawab sebagai seorang siswa. Seorang siswa itu kan tugasnya ngapain, nak? Belajar, kan? Nah, jadi itu tugas utamanya, bukan yang lain. Nah, kalau yang lain itu merupakan kewajiban yang di samping itu. Nah, jadi kalian sebagai seorang siswa itu tugasnya adalah belajar. Nah, seperti itu kira-kira, ya. Nah, jadi sekali lagi Ustadz sampaikan bahwasanya dalam fisika usaha itu diartikan sebagai kemampuan gaya yang bekerja pada suatu benda. Baik. Secara matematis, ya, usaha adalah hasil kali gaya dan perpindahan. Nah, sekali lagi Ustaz sampaikan, usaha adalah hasil kali dari gaya dan perpindahan. Perhatikan, ya, yang di kotak ini, usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Adapun maknanya dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak Ustadz, ya, usaha yang kita lakukan nanti, ya, itu sama dengan gaya dan perpindahan yang akan dihasilkan. Contohnya apa? Contohnya, kita berusaha belajar dengan giat, maka nanti kita akan mendapatkan gaya dan perpindahan yang sesuai, hasil yang sesuai. Kalau usahanya bagus, maka insya Allah hasilnya juga bagus. Oleh sebab itu, ya, dalam berusaha kita harus memiliki gaya yang baik serta perpindahan yang baik pula agar menghasilkan hasil yang maksimal. Oleh sebab itu anak-anak Ustadz, jika kita ingin meraih sesuatu yang besar, maka kita perlu pengorbanan yang besar. Ya, man yajro yahsud. Barang siapa yang menanam, dia akan menuai. Ya, oleh sebab itu, yuk mulai hari ini kita berusaha dengan giat, berusaha dengan tekun dan dengan kedisiplinan. Insya Allah. Ya, kita lanjutkan. Nah, dalam fisika usaha disimbolkan dengan W, ya, bahasa Inggrisnya work, ya, WORK. Maka lambang dari usaha adalah W, ya, nah Ustadz, ya. Nah, jika perpindahan sejajar dengan arah gaya, maka W sama dengan F dikali dengan S. Tadi udah kita pahami, ya, apa W, apa F, dan apa S. Nah, jadi W itu adalah usaha, F adalah gaya, S adalah perpindahan. Ya, S adalah perpindahan. Jadi lambang dari usaha itu adalah W, lambang dari gaya adalah F, dan lambang dari S adalah lambang dari perpindahan adalah S. Nah, jadi W sama dengan F kali dengan S. Nah, misalnya nanti ada soal ini ditanya, misalnya gayanya diketahui gayanya 5 Newton.
ya, menghasilkan jarak misalnya 2 meter. Berapakah usahanya? Makanya rumusnya ini, W sama dengan F kali S. Tadi gayanya berapa? Ustaz bilang 5 tadi ya, 5 Newton misalnya. S-nya berapa? 2 meter. Maka kalikan saja, 5 kali 2 sama dengan 10. 10 apa satuan dari usaha? Satuan usaha adalah joule, ya. Nah, jadi jawaban soal contoh tadi yang Ustaz sebutkan adalah 10 joule. Misalnya nih ya, seseorang sedang mendorong sebuah benda dengan gaya tertentu dan dengan jarak tertentu. Nah, menghasilkan apa? Perpindahan. Jika nanti soalnya yang ditanya bukan gaya, bukan usaha Ustadz, tapi gayanya kayak mana Ustadz, ya. Nah, maka rumusnya menggunakan segitiga ajaib yang pernah dulu kalian pelajari. Misalnya F yang ditanya ya, diketahui W, usaha diketahui S, perpindahan. Berapakah gayanya? Maka rumus F, gaya F sama dengan W dibagi dengan S, ya. Nah, ingat saja bahwa tanda sama dengan ini sama dengan bagi sama, ya. Ingat saja seperti itu, sehingga memudahkan kita untuk menentukan rumus. Rumus dasarnya jangan lupa ini, W sama dengan F kali S. Jika ditanya W, rumusnya W sama dengan F kali S. Jika ditanya F, maka F sama dengan W dibagi S. Nah, jika ditanya S, bagaimana Ustadz? Maka S sama dengan tetap kayak tadi, W dibagi dengan F. Contoh ya, misalnya berapakah perpindahannya jika diketahui usahanya 10 joule, gayanya 2 joule, maka 10 dibagi 2 berapa? 5 meter. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Usaha dapat bernilai positif, dapat bernilai negatif, dan juga ternyata bisa bernilai 0. Nah, kapan dia bernilai positif, kapan dia bernilai negatif, dan kapan dia bernilai 0. Nah, dia akan bernilai positif jika searah dengan benda. Ya, sekali lagi Ustaz sampaikan, usaha bernilai positif jika gaya itu searah dengan benda. Maka dia bernilai positif. Paham ya? Nah, yang kedua, dia akan bernilai 0 apabila tidak terjadi perpindahan, ya. Nah, diberikan gaya tapi tidak ada perpindahan, maka nilai usahanya adalah 0. Selanjutnya, yang ketiga, nilainya negatif apabila gaya ini berlawanan arah dengan arah benda, ya. Nah, maka dia bernilai negatif seperti itu, ya. Jadi ada hubungannya juga dengan jaraknya, perpindahannya. Jika gayanya searah dengan perpindahannya, maka positif. Jika tidak ada perpindahan, maka nilainya 0, usahanya 0. Dan jika berlawanan arah, ya, antara gaya dengan perpindahan ataupun arah bendanya, maka bernilai negatif. Paham ya, anak Ustadz ya? Insyaallah. Nah, jika arah gaya membentuk sudut terhadap bidang, maka gaya harus diuraikan terlebih dahulu terhadap arah sumbu koordinatnya. Ya, jika dia membentuk sudut, maka dikali dengan ya cos theta. Maka W sama dengan F kali cos alpha dikali dengan S jaraknya. Ya, jika diketahui sudut. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, dalam kasus lain, ada kalanya gaya yang diberikan besarnya tidak teratur. Misalnya, dalam selang waktu 10 sekon, gaya yang diberikan bervariasi dari 3 Newton menjadi 6 Newton, sehingga benda dapat berpindah kedudukan. Maka, dapat digambarkan grafiknya sebagai berikut. Gaya perpindahan. Ya, maka menggunakan luas trapesium. Perhatikan ini gambar trapesium. W sama dengan rumus trapesium setengah dikali alas dikali jumlah kedua sisi sejajar. Ya, maka W setengah rumusnya ya, jumlah sisi sejajar 5 kurang 2 ya. Nah, 2, 3, 4, 5 dikurang dengan 2, maka hasilnya berapa? 3 ya. Oke, 1, 2, 3 dikali dengan
jumlah sisi sejajar 3 tambah 5 ya. 3 tambah 6 berarti 3 ini 3 ya tadi ya, afwan ya. Ini 3 tambah dengan 6 ya. 1 2 3 4 5 6 ya. 2 3 4 6 ini 6 ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Masih sejajarnya ya. Nah seperti itu ya. Ini ditambah ini ditambah dengan ini. Afwan ya, sekali lagi untuk luas trapesium jumlah titik sejajarnya ini ya, yang sejajar ya. Ini ya. Ini sama ini yang sejajar. Berarti ini lihat skalanya, ini 1 2 3, ini 3 ya kan. Ini berapa? Sampai ke atas 6. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 6 ya. Ini alasnya nilainya ini alasnya ya. Ini kemari ya. Nah, 5 dikurang 2 ya kan. Ini 1 2 3 4 5. Ini dikurang 2 berarti 3 ya. 1 2 3 kan 3 ya. Lepas setengah dikali dengan hasilnya 13,5 joule. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kita sambung mengenai energi. Baiklah anak Ustadz, perhatikan gambar berikut ini ya. 2 ekor hewan yang berbeda menarik benda yang beratnya sama. Nah, ini adalah hasil akhir di mana ya, siapa yang jaraknya lebih jauh atau perpindahannya lebih jauh, maka sapi mohon maaf, bukan sapi, ini apa? Kerbau ya. Kerbau berada di depan ya. Nah, jadi kenapa itu? Karena memiliki energi yang berbeda. Energi si kerbau atau sapi ini lebih besar daripada si kambing atau domba. Paham ya? Oke. Itu maksud dari energi. Dalam kehidupan sehari-hari, energi sering disebut juga dengan tenaga. Namun di dalam fisika, energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja atau kemampuan untuk melakukan usaha. Sebagaimana yang kita ketahui, manusia memperoleh energi dari makanan yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi makanya kita harus makan. Ya, boleh nggak makan? Boleh nggak makan ketika puasa nanti ya. Nah, jadi ketika nggak puasa kita harus makan. Sementara orang puasa pun juga tetap makan. Jangan lupa ya, ini di bulan Muharram ini banyak puasa-puasa yang dianjurkan ya. Sekedar mengingatkan dan Ustadz ya, kita berpuasa. Selanjutnya, energi itu sama dengan tenaga, lambangnya adalah E. Didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Satuan dari energi adalah joule, sama ya seperti usaha tadi. Usaha juga satuannya joule ya. Baik. Nah, energi macam-macam mana Ustadz? Ada energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, dan energi lainnya ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Energi potensial yaitu energi yang dimiliki benda karena kedudukannya terhadap titik acuan. Nah, jadi nanti energi potensial ini dibagi lagi, ada energi potensial gravitasi, energi potensial gravitasi Newton, dan energi potensial pegas ya. Oke. Nah, energi potensial ini erat kaitannya dengan benda yang jatuh ya, seperti itu karena ada ketinggiannya. Kita lanjutkan. Energi potensial gravitasi yaitu energi potensial suatu benda yang disebabkan oleh kedudukan benda terhadap gravitasi bumi ya. Nah, di mana rumus perumusan energi potensial gravitasi adalah EP sama dengan M kali G kali H. EP itu lambang energi potensial, satuannya joule, M ini massa, satuannya kilogram, G gravitasi atau percepatan gravitasi bumi, biasanya nilainya itu sudah ditetapkan 9,8 atau 10 meter per second pangkat 2. Sedangkan H adalah kedudukan, satuannya adalah meter. Jadi intinya energi potensial gravitasi ini adalah energi yang disebabkan oleh kedudukan. Nah, energi potensial gravitasi Newton. Energi potensial gravitasi Newton adalah energi potensial gravitasi antara dua benda angkasa. Ya, EP sama dengan G kali M besar kali M kecil per R. EP energi potensial satuannya joule, M besar massa planet, M kecil massa benda, ya. G tetapan gravitasi universal besarnya 6,673 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter per kilogram, R jarak benda ke pusat planet, ya. Oke. Nah, selanjutnya energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah kemampuan pegas untuk kembali ke bentuk semula. Nah, besarnya energi potensial pegas berbanding lurus dengan besarnya gaya pegas dan selisih panjangnya. Misalnya ini,
Tahu ini apa kan? Ini adalah perangkat jok kereta ya, dibilang seperti itu ya. Nah, ini seperti pir dia ya, seperti pegas ya. Baik. Nah, energi potensial pegas jika digambarkan ke dalam grafik sebagai berikut ya. Besarnya energi potensial sebanding dengan luas segitiga pada grafik. Maka dapat dicari dengan EP sama dengan setengah kali alas kali tinggi, seperti itu ya. Baik. Ini EP alasnya berupa ini perpindahannya atau jaraknya. F ini adalah apanya? Gayanya ya. Setengah kali F kali X. Energi potensial pegas ini dia rumusnya ya. Setengah kali X pangkat 2 ya. Setengah KX kuadrat. K ini konstanta pegas ya. Konstanta pegas itu biasanya dikasih tahu ini, diberitahu nilainya ya. Nah, X ini pertambahan panjangnya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya atau kelajuan. Rumusnya ini ya. Rumus energi kinetik setengah kali EK sama dengan setengah kali massa kali V kuadrat. Ini adalah kecepatan dipangkat duakan ya. Nah, energi kinetik satuannya joule, massa satuannya kilogram, kecepatan meter per sekon ya. Selanjutnya energi mekanik. Energi mekanik adalah energi total yang dimiliki oleh suatu benda. Energi mekanik berasal dari energi potensial dan energi kinetik ya. Nah, di mana rumusnya adalah IM jumlah EK tambah EP. Sebagai contoh adalah benda jatuh bebas. Nah, ketika benda berada di bawah ya, itu nilai energi mekanik sama dengan energi kinetik ya. Nah, ketika benda di atas ya, ketika benda jatuh ya masih di atas, itu energi mekanik sama dengan energi potensial. Nah, ketika di tengah-tengah ya, hampir mau ke tanah ya, hampir jatuh ke tanah, belum jatuh ya, itu energi potensial sama dengan energi kinetik ya. Nah, jadi di awal ketika sampai ke tanah, energi mekanik sama dengan energi kinetik. Nah, contoh ya, contoh soal, balok bermasa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Usaha yang dilakukan adalah, nah, rumus usaha anak-anak Ustadz harus hafal. Rumus usaha itu W sama dengan F kali dengan delta S. Delta S ini jika ada perubahan lah ya, jika ada perubahan perpindahan. Kalau ada perubahan ya udah nilainya sesuai dengan soal yang diketahui. Nah, diketahui M, massa M ya, M-nya 2 kg ya. Gayanya 40 Newton, F ya, F gaya 40 Newton, berpindah 2 meter. Maka usahanya adalah W sama dengan F kali S. F kali delta S ya. Nah, F-nya berapa? F-nya 40 Newton, kita masukkan kemari 40 Newton kali berapa jaraknya atau perpindahannya? Perpindahannya 2 meter. Maka letakkan 2 meter. 40 kali 2 berapa? 80 joule. Berarti jawaban pada contoh soal ini adalah 80 joule. Sangat mudah bukan? Insya Allah sangat mudah. Contoh selanjutnya. Sebuah benda bermasa 4 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Hitunglah besar energi kinetik yang dimiliki benda itu. Nah, kita buat diketahui dulu ya nak ya. Biasakan untuk menjawab soal cerita buat diketahui dahulu. Nah, bermasa 4 kg, besaran massa lambangnya M, satuannya kilogram, M sama dengan 4 kg. Kalaupun nggak dibilangnya sebuah benda 4 kg, udah tahu kalau yang satuannya kilogram berarti itu massa ya nak ya. Nah, 4 kg M bergerak dengan kecepatan, lambang kecepatan V, velocity bahasa Inggrisnya ya, velocity. V-nya 5 meter per sekon. Satuan dari kecepatan juga kita sudah tahu ya, yang satuannya M per sekon itu kecepatan ya. Kalaupun nanti soalnya misalnya bergerak dengan 5 meter per sekon, udah tahu. Kenapa udah tahu? Karena yang satuannya 5 meter per sekon itu adalah lambang dari kecepatan, satuan dari kecepatan. Nah, hitunglah besar energi kinetik yang dimiliki benda itu. Maka penyelesaian ditanya dulu ya, ditanya EK titik. Nah, jawab. Harus hafal rumus EK. EK rumusnya adalah setengah kali M kali V pangkat 2.
Sekali lagi, hafal sama-sama ya. Rumus EK sama dengan energi kinetik setengah kali M kali V kuadrat. Ya, kita masukkan nilainya. Sangat mudah ya. Setengah ini dia, M-nya 4 kg, ya. V-nya jangan lupa dikuadratkan karena rumusnya V pangkat 2. Berarti 5 pangkat 2. Setengah kali 4 kan 4 kali 1 4 bagi 2 ya, 2 dikali 25 karena 5 kuadrat ini kan 25 ya, hasilnya 50 joule. Sangat mudah ya. Oke, contoh berikutnya. Contoh soal, sebuah benda berada 2 meter di atas permukaan tanah, yang satuannya meter adalah H ya. Bila massa benda 1 kg, percepatan gravitasi bumi 9,8 atau 10 boleh digenapkan ya. Berapa besar energi potensial benda? Ini massa benda 1 kg M. Percepatan gravitasi lambangnya G ya, G 9,8. Kalau diketahui 9,8 kita buat 9,8. Kalau seandainya nggak diketahui 9,8, boleh kita langsung buat G itu nilainya 10. Maka berapakah energi potensialnya? Oke, rumusnya adalah EP sama dengan M kali G kali H ya. Ayo anak Ustaz semua hafal ya. Rumus EP sama dengan M kali G kali H. M-nya masukkan nilainya 1, G-nya 9,8, H-nya nilainya 2. Kita kalikan ya, 1 kali 9,8 kali 2 hasilnya 19,6 joule. Nah, soal terakhir, contoh soal terakhir ya, contoh soal sebuah pesawat terbang masanya 1500 kg. M berarti ya. M-nya 1500 kg. Melaju dengan kecepatan V ya, kecepatan lambangnya adalah V 200 meter per sekon ya. Ketinggian H, height ya, H lambangnya 500 meter. Bila percepatan gravitasi G-nya 10 ya. Nah, hitunglah energi kinetik. Rumusnya adalah setengah kali M V kuadrat. Tadi semua anak Ustaz udah hafal ya. Masukkan nilainya. Setengah kali M-nya 1500 ini, V-nya 200 dikuadratkan. Nah, kita kalikan setengah kali 1500 itu 750 dikali dengan 200 kuadrat, ini hasilnya 30 juta joule atau kita singkat 30.000 kilojoule. Nah, yang kedua ditanya energi potensialnya. Rumus energi potensial tadi apa? EP sama dengan M kali G kali H. Maka M-nya kalikan 1500 dikali dengan G-nya 10 ya, H-nya 500. Kita kalikan hasilnya 7.500.000 joule atau 7.500 kilojoule. KJ itu kilojoule ya. Nah, energi mekanik. Tadi rumus energi mekanik adalah EM sama dengan EK tambah EP. Hasilnya adalah 30.000 ditambah dengan 7.500 ya. Baik anak Ustadz, sudah selesai materi kita hari ini. Pas sekali sudah selesai. Selanjutnya adalah mengerjakan latihan soal berikut ini ya. Latihan soalnya adalah ini anak Ustadz ya. Seperti biasa kirim ke nomor Ustadz ya, 081370448336. Sekali lagi 081370448336. Jika anak-anak Ustadz belum terlalu paham, boleh mengulang sekali lagi video ini ya. Nah, baik, selamat mengerjakan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, man jadda wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.